Islam itu ngatur semua waktu sih. Pertama dari pola tidur kita, Iya betul. kan? Dari break waktu kita di siang. Breaknya itu jadi kayak kita di Islam aja buat break aja ingat Tuhan gitu. Istirahatnya aja ingat Tuhan ya. Kalau ibaratnya kayak belajar ilmu agama dah. Kita belajar ilmu tajwid contohnya. Kita belajar di sini hafal hukum dan sukun gitu kan. Hafal nih kita. Terus keluarlah dari masjid, belum tentu kita hafal lagi kan. Biasanya suka lupa lagi. Sama kayak ibadah di Katolik gitu. Ya kita ibadah hari Minggu. Ya terus kita libur seminggu ibadah. Itu lupanya pasti lupa lagi semua kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. dari seorang Kristen Katolik kemudian memeluk Islam dan Masya Allah mengajak ibunya ya. Walaupun sebenarnya nggak ngajak sih, tapi mengasih inisiasi aja ya jalannya. Sampai ibu sekarang masuk Islam ya. Gimana respon ibu ketika masuk Islam itu? Pas dia masuk Islam tuh kayak seneng, kayak nggak usah jauh-jauh, kayak responnya aja deh. Kayak selesai telepon nih, mama tuh bilang, ya udah baik-baik di sana, jaga kesehatan gitu kan. Ya udah ya, kan biasanya dah mah kayak kiss bye lah mah gitu kan Gitu sama ya. mama. Baik. Ini nggak langsung. Ya udah, assalamualaikum gitu. Masya Allah. Dia cuma ngomong assalamualaikum aja kayak seneng Seneng banget ya. gitu ya kan. Sedih-sedih terharu gitu, kenapa dia bilang cuma assalamualaikum, terus jawabnya juga salam gitu, kayak sedih gitu deh pokoknya. itu nggak bisa dibeli dengan apapun kebahagiaan. Iya, padahal dia cuma bilang assalamualaikum ya Gar gitu kan, kayak sedih aja gitu cuma ngomong kayak gitu kan. Iya, mudah-mudahan Iya. istiqomah ya Mas Tegar ya, mama dan sekarang mama masih di rumah sana ya. Iya, mama sekarang masih di Sana. sana. Oke, baik. Mas Tegar, tadi kan perjalanan hijrahnya Masya Allah ya. Dan saya mau nanya lagi nih tentang bagaimana yang Mas Tegar rasakan di Islam. Apa perbedaannya ketika Mas Tegar di Katolik dan di Islam itu, dari segi perintah ataupun apa yang Mas Tegar rasakan seperti apa? Kita bahas dari segi ibadah aja deh ya. Baik. Islam sama agama saya dulu Kristen itu agamanya, ibadahnya cuma, saya kan Katolik ya. Katolik sama Kristen tuh beda. Kalau Kristen tuh Protestan. Oh, gitu. Katolik. Katolik. Iya. Oh. Kalau Kristen tuh Protestan, kalau Katolik ya Katolik gitu. Oh, ya baru tahu. Di Katolik itu saya ibadah juga seminggu sekali. Itu pun kalau Kristen kan misa pertama, misa kedua. Udah ibadahnya seminggu sekali, itu pun saya jarang kan. Karena main game. Iya, karena dulu gimana ya, kayak keluarga juga kan, di keluarga nggak ada yang terlalu agama Fanatik harus ya. begini. Nah jadi tuh abis beda lah sama Muslim, semua tertata, ada waktunya. Jadi kalau kita rasain sendiri, sholat itu kayak bikin waktu kita tertata sih kalau kita rasain. Oh, gitu. Masya Allah. Dari cara pola tidur kita, mana ada sih orang-orang yang mau sampai bangun gelap-gelap gitu buat cuma sholat, kena air muka dingin ya pasti gitu kan. Iya. Terus lanjut, apalagi kalau di pesantren kan dilanjut ngaji, kayak kalau kita bener-bener mikir kayak dirasain kayak enak gitu sholat gitu, kalau kita sholatnya khusyuk gitu kan, terus dilanjut ngaji lagi. Setelah itu jadi kayak aktivitas rasanya lebih mudah gitu, kayak santai gitu, kayak apalagi kan saya lagi sekolah online gitu kan. Coba kayak kita ketinggalan sholat subuh, udah sholatnya pas terang, malu dilihat teman-teman. Iya. Ya kan, nggak usah malu sama Allah dulu deh, sama teman-teman aja malunya kayak sholatnya kok jam segini gitu kan, pasti malu. Terus itu jadi kayak kalau udah ketinggalan sholat sekali pasti mikirnya, apalagi pasti kan ketemu zuhurnya. Kalau misalnya paginya udah nggak enak nih, pasti sampai zuhur, asar juga pasti berasa kayak aduh subuhnya udah telat begini kan. Apalagi kalau ketemu sama teman aja malu kan kita, tadi nih subuhnya telat gitu kan, udah telat nggak ngaji gitu kan. Habis itu pertama untuk segi ibadahnya, Islam itu ngatur semua waktu sih. Pertama dari pola tidur kita, Iya betul. kan, dari break waktu kita di siang. Breaknya itu jadi kayak kita di Islam aja buat break aja ingat Tuhan gitu, istirahatnya aja ingat Tuhan ya. Kalau ibaratnya kayak belajar ilmu agama dah. Kita belajar ilmu tajwid contohnya.
kita belajar di sini hafal hukum dan sukun gitu kan, hafal kita. Terus keluarlah dari masjid, belum tentu kita hafal lagi kan, biasanya suka lupa lagi. Sama kayak ibadah di Katolik gitu. Ya kita ibadah hari Minggu, ya terus kita libur seminggu ibadah. Itu lupanya Pasti lupa lagi semua kan. Habis itu ya itu pertama jadi buat ngatur waktu kita ya, bagus. Terus jadi semua kerasa tertata gitu, ada waktu-waktunya. Terus ya kalau di Kristen tidur pagi nggak bangun pun ya kan terserah kita kan. Ya, orang ibadah juga hari Minggu, jadi bangun pagi cuma hari Minggu doang dan gitu. dijamin masuk surga lagi. Iya. Iya kan. Nah, terus apalagi kalau saya kan kepikiran ya soal surga sama neraka. Jadi kalau di Islam itu sholat ini salah satu dosa, termasuk dosa paling besar kan. Kalau ditinggalin. Iya, kalau ditinggalin. Nah, kalau di Kristen ini, di Katolik ini saya tuh nggak pernah belajar kayak yang nggak gereja tuh nggak masuk. Kalau kita nggak gereja tuh ya nggak masuk neraka. Ya pokoknya kayak ya udah gereja aja. Kita juga di sana ngapain sih? Dengerin, kita datang, cari tempat duduk, dengerin khotbah, Bayar kolekte. iya bayar kolektor, abis itu nyanyi cabut. Kayak nggak ada kesan-kesannya gitu. Kita juga nggak dapat mana sih yang nggak boleh, mana sih itu kan. Nggak dapat feel ya. Iya. Nah kalau di Islam ini kan apalagi di pesantren kan, belajar gitu, setiap selesai sholat kayak kita mau nanya juga enak kan, banyak bisa mau sharing pengalaman, sharing kayak tentang ini tuh apa sih maksudnya, kayak kita kan nggak paham, jadi belajar bareng-bareng itu kayak lebih asik gitu kan, lebih senang, lebih jadi buat semangat lah buat kita. Kalau kita kayak cuma di rumah belajar agama sendiri, karena belajar nggak ada guru itu susah. Iya betul. Apalagi cuma punya satu, bukan dibilang cuma satu guru ya, satu guru pun bisa kita hebat, tergantung gurunya berkualitas atau enggak kan. Tapi lebih baik itu kan kita banyak guru, jadi kita banyak tahu gitu. Iya kan. Kalau misalnya kita cuma di rumah belajar cuma satu guru, itu belum menjamin kita menjadi orang-orang berilmu gitu kan. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Jadi bedanya gitu ya. Iya. Kalau di Islam tadi Mas Agar bilang diatur ya. Iya. Dari segi tidur maupun bangun gitu kan. Iya. Dari tidur sampai tidur lagi itu diatur. Iya. Bahkan toilet juga kan diatur. Iya. Dan itu beda ya sama agama yang dulu ya. Jauh banget. Jauh banget ya. Kalau di agama dulu mau ngapain ya boleh. Iya, terserah. Kayak ya dari segi daging lah yang kita tahu kalau di Islam, minum-minuman daging. Saya baru tahu itu pas saya masuk Islam. Jadi saya dulu tuh sebenarnya pas saya SD, saya tuh sebenarnya aktif kan. Cuma semenjak saya SMP itu saya udah nggak jarang-jarang gereja lagi. Jadi setiap itu namanya itu kayak adalah hal yang rajin gereja itu namanya anak Tuhan biasanya. Oh anak Tuhan. Anda anak Tuhan. Dulu tuh kayak gitu di gereja, kayak anak-anak aktif gitu kan. Itu tuh justru kita nih abis gereja nih setiap malam Natal gitu kan. Ini malam Natal aja lah, nggak usah bahas yang lain. Setiap malam Natal pesta kita kan kayak ya orang-orang Kristen tahu sih pestanya makan daging babi, daging anjing, minum-minuman kayak minuman keras gitu kan. Gitu iya. Nah apalagi kan karena saya ini kan waktu itu keluarga masih ada orang dari Flores, jadi masih banyak yang adat-adat yang kayak harus makan, ada babinya, harus ada anjingnya, harus ada minuman itu. Jadi mikir gak sih kayak kita habis Natalan ibadah muji Tuhan gitu kan, memuliakan, agung-agungin Tuhan dulu. Terus selesai kayak gitu kita pesta-pesta, mabuk-mabukan, minumnya daging itu ya kan. Terus kayak aneh aja gitu, padahal jelas kan kayak babi kan jorok gitu ya. Saya alhamdulillahnya ini satu keluarga itu nggak ada sih yang makan daging babi, daging anjing. Alhamdulillah. Karena ya emang nggak makan gitu, emang nggak. Mungkin mama pernah, cuma ya kalau saya sama adik-adik saya sih nggak pernah. Karena kayak dulu tuh kayak mama tuh nggak boleh ini, nggak boleh gitu. Walaupun ya kalau menurut Kristen makan aja gitu, tapi kalau mama jangan, itu kotor, banyak cacingnya gitu kan. Terus kalau kayak di Islam itu kan itu dilarangnya itu kan sebenarnya buat kebaikan kita, kayak betul. itu kan jorok, Betul. banyak cacing pitanya, kayak minuman nggak baik buat kesehatan gitu kan. Terus kita kalau pikir pakai logika aja, masa agama nggak bolehin kita jadi jorok sih? Ya kan? Iya, jadi masuk akal. ya kayak gitu kan. Masya Allah.
Mas Tegar ya. Tadi umur berapa ya? Saya lupa nanya. Saya umurnya 17 jalan 18. 17 tahun. Masya Allah, 17 tahun sudah beberapa ilmu, Masya Allah, udah diketahui bersama, Masya Allah. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan beda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi, agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.